fitnah sudah dapat kita tampung. Yang korban adalah warga, sementara dari pihak PT Renggali developer menerima limpahan air, Pak ya. Artinya jadi tanggung jawab sendiri menanggulangi dari sekian area 250 hektar semua yang dialokasikan, jadi tanggung jawab daripada PT Anugrah Anugrah Gria Utama. Saya mau tanya dari BP Batam tadi Pak, perizinan cut and fill daripada PT Anugrah sampai sekarang masih berlaku nggak Pak? Untuk itu tidak berlaku Pak. Ya, itu poin pertama. Mohon dalam pembicaraan ini jangan dulu intervensi, kita mau mencari solusi. Siap. Dan tidak perlu tepuk tangan dan perlu apresiasi di sini Pak, nggak perlu. Kita ngambil solusi. Kita juga nggak mau warga jadi korban karena banjir. Ini tanggung jawab kita semua, stakeholder di sini semua, pemangku jabatan di sini semua. Developer juga harus kita dukung karena mereka berinvestasi. Tanpa ada pembangunan, tempat kita nggak bakalan maju. Itu yang pertama, itu investor mereka. Tetapi investor harus memperhatikan juga masyarakat. Tapi kalau kembali tadi ditimpahkan semua kepada investor terakhir, ini juga jadi perhatian kita semua. Saya memahami BP Batam mengalokasikan lahan karena ini tanggung jawab mereka. Seyogyanya ketika BP Batam mengalokasikan lahan, maka ini harus saya beritahukan, seharusnya infrastruktur harus disiapkan. Namanya menyewakan lokasi. Saya menyewakan rumah saya, itu semua infrastruktur harus saya lengkapi, mulai salurannya, pipanya, airnya semua harus baru disewakan. Ini harus kembali ke BP Batam. Ini jadi perhatian Pak dari perizinan. Bagaimana persiapan dari BP Batam sebelum lokasinya dialokasikan kepada orang disewakan, seharusnya infrastrukturnya disiapkan supaya jangan ada korban yang lain gitu loh. Mau berapa lagi nanti anak korban di sana? Mau berapa lagi nanti warga kerugian di sana? Mungkin kerugian warga satu rumah 1 juta, 2 juta, kali generasi rumah berapa ratus juta? Gak mungkin itu aja diperhatikan, diurusin masyarakat. Mereka juga pengen nyaman Pak. Developer juga yang mengerjakan juga harus pengen nyaman juga. Tapi saya mohon kepada pihak developer juga dalam hal ini Pak, janganlah membuat tindakan dulu atau action dulu sebelum ada solusinya ini Pak. Karena yang korban juga nanti masyarakat Pak. Ya pihak developer seperti yang Bapak katakan, ya kami bekerja sesuai instruksi, salurannya nggak ada. Ketika hutan makin digerus terus, dipotong, tidak ada saluran air, yang korban masyarakat lagi Pak. Memang benar, pihak cipta juga dalam hal mungkin merasa mereka, ya kamu lebih dahulu ya urusan pilihan katanya, mereka nggak mau tahu, tapi kan ini kan harus ada solusi Pak. Siapa yang mungkin dan kita di sini Pak? Bagaimana dari pihak BP Batam turun ke sana Pak? Benar kali langkahnya, jangan dikeluarkan dulu izinnya sebelum ada solusinya. Itu saya sangat apresiasi Pak ya. Tapi dalam hal ini Pak Jokowi juga jangan dulu action dulu Pak sebelum ada perizinannya Pak. Kalau itu bekerja berarti ilegal namanya Pak. Ya dong. Itu ilegal nanti Pak. Nanti dijawab. Itu ilegal namanya Pak. Bekerja tanpa ada perizinan. Karena perizinan tadi saya dengar 3 bulan berlaku Pak ya. Tapi ini juga tidak terlepas. Tunggu Pak action dari pihak BP Batam. Apa solusinya? 2 kekuatan turbo Pak di kota Batam ini Pak, membangun Batam ini. 1 BP Batam dengan anggarannya tersendiri, 1 pemerintah kota dalam hal Bina Marga. Bisa kok memikirkan itu. Anggaran sama-sama Pak. Yang pihak pemilik lahan, 1 yang udah developer siap membantu juga dari BP Batam yang menyewakan lokasi, yang menjual lokasi, pemerintah kota juga untuk persiapan warganya. Tadi 2 kekuatan turbo, sekarang 3 kekuatan turbo. Developer juga dalam hal ini saya rasa tadi terbuka, siap dalam masa mereka siap mengerjakan. Tapi jangan ditimpakan tanggung jawab keseluruhannya kepada developer, jangan. Kita juga harus dukung itu. Jadi mohon kalau dan saya pimpinan, izin pimpinan, jangan ada kegiatan dulu sebelum masalah saluran ini selesai, supaya jangan ada korban-korban berikutnya nanti ke depannya. Dan Bina Marga, pemerintah kota dalam hal ini, 2 kekuatan turbo, termasuk BP Batam, bagaimana solusinya? Saya yakin banyak orang-orang pintar semua di BP Batam sama di pemerintah kota itu pasti ada solusinya Pak.
Sedangkan bendungan aja bisa dibuat kok, apalagi masalah asli gitu aja nggak bisa ditangani Pak. Tergantung bagaimana sekarang kemauan kita itu aja kok, dari yang punya kepentingan di sini. Jadi supaya ini jangan berlarut-larut, jangan ada tambah korban lagi. Kalau dalam hal perizinan dan ini sudah jelas kita lihat, cut and fill-nya belum ada izinnya, dihentikan dulu. Kalau masalah dampak lingkungannya nanti dalam hal ini bukan di kita Pak, di Komisi 3. Dampak daripada cut and fill tadi, saya juga nggak tahu dari PTSP nanti, tolong dijelaskan Pak, ada nggak udah izin dampak lingkungannya Pak, dimasukkan nanti. Perizinannya semua dari pemerintah kota, kan pemerintah kota perizinannya Pak ya dampak lingkungannya. Nah, tolong dari pemerintah kota aja jelaskan ada nggak perizinannya, ada nggak apa namanya Pak, amdalnya. Pak, tolong ini dijelaskan nanti Pak. Ya. Kita mengeluarkan usul KNP setelah mereka pengembang legal Pak, termasuk amdal. Ya, sudah ada Pak. Oke, makanya para pihak pemerintah kota ketika mengeluarkan amdalnya sudah turun nggak ke sana mempelajarinya. Apa memang hanya di atas meja aja? Betul Pak. Ini harus, maaf Pak, nggak perlu dikomentari Pak. Ini ranah kami Pak mempertanyakan. Jadi ini tolong juga amdal juga dikeluarkan harus ada pertimbangan dan hasil analisis atau survei di lapangan Pak. Jangan semata-mata dikeluarkan amdal tapi tak turun ke lapangan. Inilah dampaknya yang terjadi. Saya miris Pak, kasihan Pak sama anak yang berduka orang tuanya. Saya bayangkan bagaimana anak kita kayak begitu Pak, yang udah kita sayang, kita besarkan di usia muda meninggal Pak hanya gara-gara banjir yang nggak ada tanggung jawab siapa. Saya yakin nggak bisa keluarga menuntut ke siapa, mau ke pihak Renggali, mereka merasa nggak bertanggung jawab, ke pemerintah kota mungkin mereka lepas tangan, ke BP Batam yang punya lokasi, jadi serba dilema. Jadi supaya jangan ini terjadi, dari PTSP tolong masalah perizinannya bagaimana, tolong jelaskan di tempat ini juga, sekarang ini juga. Terima kasih. Memang kita dalam hal ini memang ada kegiatan di sana, tapi kegiatan itu adalah memenuhi kesepakatan dalam poin 2 ini. Kita membuat tanggul di situ, sehingga praktis memang harus ada kegiatan di sana, bukan kapasitas sebagai KNP. Sebenarnya tidak ada agenda kita untuk membuat tanggul di sana, karena lokasi kami kan bukan lokasi resapan air sebenarnya, tapi karena permintaan dari warga dan kita juga menyepakati, dan walaupun harus sebenarnya disepakatan itu sama-sama kita mengerjakan dari Cipta maupun dari Bina Marga, toh mereka juga tidak ada penentangan sampai hari ini. Jadi praktis yang kami lakukan kegiatan ini bukan kegiatan KNP, tapi membuat segmen kolam, membuat tanggul-tanggul itu pimpinan. Itu yang kami kerjakan, bukan dalam kapasitas KNP. Kami sudah melakukan perpanjangan KNP, tapi memang sampai hari ini belum ada. Jadi itulah yang kami lakukan adalah membuat tanggul-tanggul itu yang diminta dalam kesepakatan bersama. Jadi supaya meluruskan, mau nggak mau memang harus ada pemotongan karena kita mengambil tanah untuk membuat tanggul. Kegiatan di lapangan itu memenuhi salah satunya poin B angka 2 ini. Betul. Bukan cat and fill. Itu ya penegasannya, betul. Ya, karena memang tanah harus ngambil dari situ. Nah, begini, bentar. Nah, pekerjaan untuk memenuhi yang di poin 2 ini, kegiatan apa tuh Pak? Karena di lapangan itu kan ada bahasa cat and fill tadi Pak. Jadi memang di sana harus mengambil tanah untuk dibuat tanggul itu. Begitu. Kita cek sama BP. Kegiatan yang dilakukan oleh pengembang ini itu masuk kategori cat and fill atau enggak Pak? Ayo. Kalau dia ada potong timbul itu masuk cat and fill. Sepahaman saya yang namanya cat itu ya menarik contoh, ya kan? Itu sudah masuk cat and fill. Kalau Bapak bilang cat and fill sudah masuk kategori cat and fill, itu apa? Terlepas bahwa Bapak melakukan untuk kegiatan untuk itu. Legal dong. Tapi tanahnya itu datangnya dari mana? Ya mungkin itu harus ada izin juga Pak. Legal berarti Pak. Itu dari timbulnya dari mana kira-kira? Itu kan harus sinergi Pak.
Itu kan sinergi, ya sinergi tidak bisa nggak hanya sepotong-potong juga. Tanah itu dapatnya dari mana? Kalau memang itu harus cut and fill, ya memang harus ada dipenuhi juga untuk tanah itu pengambilannya kemana, penggunaannya kemana. Kan begitu. Jangan karena hanya alasan, oh ini pekerjaan saya itu untuk yang nomor 2, tanahnya dari mana, itu urusannya nanti. Pokoknya penting ini yang tidak bisa begitu. Silakan. Jadi koordinasi dengan pihak BP Batam dan juga pemerintah kota. Kalau memang kegiatannya cut and fill itu memang dibutuhkan di situ untuk pekerjaan banjir ini, penanggulangan banjir, diuruslah cut and fill-nya untuk penanggulangan banjir atau sekalian. Dan juga progresnya, kalau untuk penanggulangan banjir ini lengkap perizinan silakan. Untuk penanganan banjir dulu solusinya. Makanya koordinasi dengan stakeholder dari pemerintah kota dan juga dari BP Batam. Udah siap ini banjir, solusi banjir ini selesai, tersolusikan, ada penyelesaiannya, barulah melangkah kepada pekerjaan lagi. Supaya jangan ada korban. Itu maksudnya Pak. Koordinasi, tetap semua ada perizinannya. Itu mungkin. Silakan Pak. Maaf, di situ sebenarnya ada dua alternatif solusi, Pak. Ya. Kalau yang ini kita juga baru tahu tadi, Pak, baru terima dari Renggali, ada kesepakatan dengan warga. Tapi kalau saya lihat ini ada penyelesaian sementara, Pak, hanya pembuatan pond tanpa mengalirkan air ini. Jadi hanya menampung sementara ini, Pak. Jadi pertama outlet yang perlu diperbesar, Pak. Kalau di sisi dari perhitungan teknis untuk penampang basah sekitar 2,4, Pak, itu di outletnya. Jadi outlet itu harus dibuatkan saluran terbuka di samping saluran tertutup yang di bawah saluran, Pak, yang notabene saluran itu tidak diperbolehkan di bawah jalan, itu Pak. Itu satu. Yang kedua mungkin dari BP Batam bersama-sama dengan SDA Pemko dan Pemprov untuk membuat saluran alternatif, Pak, pemecah saluran, karena untuk 250 hektar ini semua itu tertampung ke Renggali, Pak. Ininya ke Renggali dan ke Ciptang, dan ini harus kita pecah, Pak. Ini ada direncanakan di 2020. Mungkin dari kalau dari Renggali sendiri mungkin mereka agak keberatan, dan itu memang bukan tanggung jawab dari pengembang, Pak. Ini ya. Mungkin dari ini solusi ini yang bisa kita bawa nanti untuk BP Batam, Pemko maupun Pemprov untuk pembuatan saluran, Pak, di 2022 di samping kota. Makasih, Pak. Kita akan mengundang ya pihak-pihak yang mungkin menjadi rujukan dari BP tadi. Salah satunya juga PLH, tapi tadi saran juga dari warga tadi. Memang ini juga perlu memang PLH kita undang. Namun demikian ya, kita mau cari solusi yang paling singkat dulu. Apa? Ini yang perlu mau disampaikan mungkin dari pengembang, dari Pak Budi tadi. Silakan Pak. Terima kasih. Tentu kami berbicara dengan batas kapasitas kami sebagai pengembang. Cuma kami sangat-sangat mengharapkan infrastruktur itu sebagai saluran induk itu memang harus segera dilaksanakan. Itu bukan kapasitas kami sekali lagi. Karena untuk menghalau air yang dari catchment area yang lebih dari 250 hektar, bahkan kalau kami yang baru mau 400-an hektar itu masuk ke situ. Nah, itulah solusi yang kami harapkan, di mana air itu jangan masuk ke lokasi kami. Atau kalaupun masuk ke lokasi kami sebenarnya tidak keberatan masuk ke lokasi kami, tapi efeknya itu di tetangga kita, Cipta Asri 3, itu jelas tidak akan mampu karena hanya melewati gorong-gorong bukan saluran terbuka. Jadi kami berharap pihak-pihak yang terkait untuk mengalihkan air itu jangan terpusat ke kami. Itu adalah pimpinan. Kami nggak bisa berbuat banyak karena memang kami kelimpahan. Jadi sekali lagi kami juga kalau bicara ini kami juga jadi korban, jadi bulan-bulan akhirnya karena air harus melewati kami.
Kalau hanya alokasi kami aja yang kurang lebih nggak sampai 18 hektar, saya jamin nggak akan menimbulkan dampak yang sedemikian hebat itu. Demikian ya. Ya, ruang waktu kesempatan itu betul. Ya, sudah pimpinan. Terima kasih pimpinan. Saya pimpinan, maka mengizinkan kami untuk menggali lebih dalam terkait dengan perizinan. Pak BP, tadi izin cut and fill-nya itu terbit tanggal berapa? Berakhir berapa? 10 September 2020, berakhir 9 Desember 2020. Berarti 3 bulan ya? 3 bulan. Dan nanti baru bisa perpanjang lagi. Oke, kalau seandainya Ya. Sudah habis Ya. cut and fill-nya, masih memungkinkan kegiatan ada di atas lahan itu? Ketika tidak punya cut and fill. Pemotongan itu belum selesai, masih bisa perpanjang lagi. Sekarang persoalannya cut and fill-nya kan sudah habis di Desember, Pak. Pertanyaan saya, tahun berapa tadi habisnya? Tanggal 9 Desember. 10 Desember masih bisa beraktivitas, Pak? Oke ya. Apa yang Bapak lihat di sana? 9 Desember? Sebelum 9 Desember itu ada kejadian banjir, Bos. Kan, saya mau tanya sekarang. 10 Desember ada aktivitas cut and fill di sana? Di lokasi yang sama, di lokasi ini? Kalau bicara dalam tentang rangka penanggulangan banjir itu, Pak. itu dibenarkan, itu dibenarkan, Ya, itu dibenarkan mereka mungkin tuntutan warga, Pak. urusan warga. Iya, kesepakatan itu lama. Oke. Itu tadi seperti yang bilang Pak Budi tadi, Ya. cut and fill, kemudian dia sekaligus juga meratakan, Pak. Hah? Ya kan, di apa? Diambil tanahnya terus dirapikan. Sehingga pekerjaannya kan berkurang juga, Pak. Nah, menyelam sambil lebar katanya. Oke, maksudnya ini apa? Kami ingin menyampaikan bahwa ya kegiatan usaha itu kan harus memenuhi perizinan juga. Saya kira semua kita sepakat bahwa kita mendukung investasi. Tapi kalau investasi mengancam keselamatan warga, apakah harus kita biarkan, Pak? Ya tentu sebagai pemberi izin masih bisa saya lanjut, Azan? Kita Boleh dimakan kuenya.